Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil karya tulis ilmiah kami yang berjudul Perspektif Mahasiswa Telkom University terhadap Fenomena Salah Jurusan, yang beranggotakan Ahmad Zaki Nazmi, Firda Dwi Melinda, Raffi Ahmad Yanwar, dan Dita Novianti. Oke, yang pertama itu adalah latar belakang. Banyaknya mahasiswa yang merasa dirinya salah memilih jurusan. Menjadi mahasiswa itu memang keren, tetapi di balik kata keren masih ada mahasiswa yang merasa dirinya salah memilih jurusan. Hal yang bisa menyebabkan mahasiswa merasa salah memilih jurusan itu karena tidak sesuai dengan bakat dan minatnya. Berdasarkan sebuah jurnal psikologi, mahasiswa salah jurusan adalah mahasiswa yang menjalani perkuliahan tidak sesuai dengan minatnya. Mahasiswa salah jurusan mengalami konflik psikologis, akademik, dan relasional. Konflik yang dialami dapat menyebabkan stres dan mengalami psychological well-being. Zainuddin 2016. Lalu yang kedua yaitu adalah batasan masalah. Batasan masalah dibutuhkan untuk membatasi lingkup penelitian yang kami bahas, sehingga sesuai dengan tujuan yang kami susun dan tidak terjadi pembahasan masalah yang terlalu luas. Batasan masalah dalam penelitian ini hanya melibatkan mahasiswa Telkom University, terutama mahasiswa S1 Informatika kelas IF 4312. Lalu yang ketiga adalah rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan, terdapat beberapa rumusan masalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana pengetahuan mahasiswa tentang fenomena salah jurusan? Yang kedua, apa penyebab faktor mahasiswa merasa salah jurusan? Yang ketiga, berapa rasio perbandingan mahasiswa yang terjebak fenomena salah jurusan dengan yang tidak mengalami fenomena tersebut? Yang keempat, bagaimana persepsi mahasiswa tentang dampak fenomena salah jurusan terhadap karir di masa depan? Lalu yang kelima, bagaimana solusi yang diberikan mahasiswa untuk fenomena salah jurusan? Lalu yang keempat adalah tujuan. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui perspektif mahasiswa Telkom University tentang fenomena salah jurusan mengenai penyebab dan solusi dari sudut pandang mahasiswa Telkom University. Yang kelima yaitu adalah metode penyusunan. Metode yang kami gunakan dalam penelitian kali ini ialah metode pengumpulan data dengan menggunakan teknik kualitatif yang bertumpuan pada pengukuran objektif pada suatu fenomena. Cara pengumpulan data yang kami lakukan ialah dengan melakukan survei. Kami mengambil beberapa sampel yang valid, kemudian kami melakukan persentase hasil menunjukkan fakta terhadap penelitian kami. Sumber data yang digunakan adalah mahasiswa Telkom University dengan sampel mahasiswa kelas IF 4312. Sekian dan terima kasih dari saya Ahmad Zaki Nazmi dengan nomor induk mahasiswa 1301194096. Perkenalkan, nama saya Firda Dwi Melinda dari jurusan Informatika kelas IF 4312. Di sini saya akan menjelaskan bab 2 tentang fenomena salah jurusan. Fenomena yang sering terjadi di kalangan remaja adalah salah jurusan, yang dimana pengaruh dari fenomena ini cukup besar, terutama kepada hobi maupun skill di bidang yang diminati. Berdasarkan beberapa fakta, hampir 98% siswa SMA yang akan melanjutkan ke perguruan tinggi atau universitas merasa bingung dengan apa yang mereka pilih. Mengulas fenomena salah jurusan ini, didapatkan beberapa mahasiswa yang penyebab utamanya mengikuti paksaan orang tua yang terlalu menuntut untuk memilih jurusan yang tidak diminati. Pada umumnya, fenomena salah jurusan memberi perubahan terhadap hidup para remaja. Bahkan semua pilihan dapat menimbulkan konflik, dapat berupa konflik di akademis, psikologi, dan relasional. Seperti yang dikatakan dalam sebuah jurnal ilmiah, siswa yang sudah mengetahui minatnya akan lebih mudah dalam memilih jurusan. Berbeda dengan siswa yang belum memiliki gambaran jelas tentang karir yang akan digeluti di masa depan. Ada berbagai perspektif tentang fenomena salah jurusan ini, seperti mereka pasrah akan apa pilihan yang diambil atau yang ditentukan. Jadi mereka harus menjalani dan menekuni jurusan yang telah mereka ambil. Bukan berarti tidak menutup kemungkinan ada juga mahasiswa yang memilih berpindah jurusan.
Dampak dari fenomena salah jurusan ini lebih terasa atau dialami oleh mahasiswa baru tahun pertama perkuliahan yang sudah melihat atau merasakan jurusan yang telah mereka pilih. Faktor ini terjadi karena mereka sedikit kaget dan merasa menyesal dengan apa yang mereka jalani ke depannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab analisis, yaitu bab 3. Pertama-tama izinkan memperkenalkan diri. Nama saya Rafli Ahmad Januar dari FPA 312 dengan NIM 130119419. Di sini kami menganalisis perspektif mahasiswa tentang mahasiswa Telkom University terhadap fenomena salah jurusan. Dalam bab ini kami menganalisis data-data yang telah kami kumpulkan dari kuesioner yang telah kami sebarkan di jurusan informatika ini. Di sini kami memperoleh hanya sedikit kuesioner karena banyak mahasiswa yang tidak mengisi kuesionernya dan ada pula yang mengisinya dengan asal-asalan. Kita lanjut ke 3.1, pengetahuan mahasiswa tentang fenomena salah jurusan. Berdasarkan data yang kami peroleh, banyak mahasiswa yang sudah tahu mengenai fenomena salah jurusan ini. Mungkin karena saat di bangku SMA telah dijelaskan oleh guru BK masing-masing. Yang selanjutnya 3.2, penyebab salah jurusan. Berdasarkan dari 5 dari 8 responden, banyak yang berpendapat bahwa fenomena salah jurusan disebabkan oleh karena kurangnya pengetahuan siswa tentang potensi diri dan minat bakat. Dan ada yang juga yang berkata bahwa mereka mengikut teman-temannya atau dipaksa oleh orang tua. Lanjut ke 3.3, jumlah mahasiswa yang terjebak fenomena salah jurusan. Berdasarkan data 4 di antara 8, 50% menyatakan mereka salah jurusan dan 50% lagi tidak. Yang 50% ini mengatakan bahwa mereka kebanyakan mengikuti temannya atau dipaksa oleh orang tua. Dan 50% lagi yang tidak salah jurusan itu karena mereka ingin berada di jurusan tersebut. Baik, di 3.4, dampak mengalami fenomena salah jurusan pada karir. Berdasarkan data yang kami peroleh, 55% mahasiswa bahwa orang yang salah mengambil jurusan akan merusak karir atau masa depannya orang tersebut, dan 22%-nya lagi mengatakan tidak akan merusak karir mereka untuk kedepannya. 55% mahasiswa yang mengatakan akan berdampak pada karirnya mungkin disebabkan karena mereka tidak akan bisa mengikuti pelajaran di kampus, dan yang 22% lagi berkata mereka bisa saja berkembang walaupun mereka tidak aktif di kampusnya. Di selanjutnya 3.5, solusi untuk fenomena salah jurusan. Kami memperoleh solusi untuk menangani fenomena salah jurusan ini. Banyak mahasiswa yang memberi solusi. Salah satunya konsultasi kepada guru BK, lihat passion kalian di mana, jangan mengikuti teman. Dan kami pun memperoleh untuk mahasiswa yang sudah terlanjur salah jurusan. Yang pertama, jalani dan semangat. Yang kedua, tidak pantang menyerah. Yang ketiga, jika tidak mengerti materi, bertanyalah. Dan yang keempat, lebih giat. Sekian dari bab 3, kita lanjut kepada bab 4. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dita Novianti. Di sini saya akan menyampaikan kesimpulan dari penelitian kami. Berdasarkan penelitian yang telah kami lakukan, disimpulkan bahwa sebagian besar mahasiswa Telkom University memahami apa itu fenomena salah jurusan. Kemudian, dari penelitian ini berdasarkan perspektif mahasiswa ditemukan 2 penyebab dari fenomena salah jurusan, yaitu karena faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari diri sendiri, seperti belum mengenali, memahami, atau mengetahui
bakat, minat, potensi yang mereka miliki. Kemudian faktor eksternal merupakan faktor yang dipengaruhi oleh lingkungan luar, seperti dorongan orang tua atau ikut-ikutan teman sebaya. Kemudian dari penelitian ini didapatkan rasio perbandingan antara mahasiswa yang mengalami fenomena salah jurusan dengan mahasiswa yang nyaman dengan jurusannya saat ini. Angka tersebut yaitu sebesar 50/50. Angka 50/50 ini menyatakan bahwa sebagian besar mahasiswa Telkom University mengalami fenomena salah jurusan. Lalu, apa dampak dari fenomena salah jurusan terhadap karir di masa depan dari sudut pandang mahasiswa? Sebagian besar mahasiswa beranggapan fenomena ini dapat merusak karir mereka di masa depan. Sedangkan sisanya beranggapan fenomena ini tidak mempengaruhi karir mereka di masa depan. Lalu, dari sudut pandang mahasiswa ditemukan dua solusi untuk fenomena salah jurusan ini. Yang pertama diperuntukkan bagi mereka yang telah mengalami fenomena salah jurusan, yaitu solusinya adalah untuk tidak pantang menyerah, selalu bertanya apabila tidak mengetahui apa yang diajarkan atau apa yang telah mereka pelajari di jurusan tersebut. Kemudian lebih giat lagi dalam belajar. Lalu solusi yang kedua bagi mereka yang ingin melanjutkan ke jenjang berikutnya untuk lebih mengetahui dirinya tentang minat dan bakat serta potensi apa yang dia miliki. Lebih banyak melakukan konseling, banyak bertanya kepada guru, orang tua, atau kakak kelas yang mengetahui jurusan tersebut. Intinya, mengingat fenomena salah jurusan ini dari tahun ke tahun terus meningkat, akan baik bagi kita untuk mengenali minat dan bakat yang kita miliki. Kemudian, saran dari penelitian yang kami lakukan untuk mahasiswa ialah akan baik untuk mengenali bakat, minat, dan potensi yang kita miliki, sehingga kita dapat membidik dengan baik dunia kerja seperti apa yang kita inginkan di masa depan. Kemudian saran bagi orang tua untuk terus mendukung cita-cita anaknya asalkan sesuai dengan minat dan bakat yang mereka miliki dan positif. Lalu saran untuk peneliti selanjutnya, gunakan teknik pengumpulan data yang lainnya. Lalu sajikan data secara lebih mendetail dan lakukan penelitian terhadap solusi serta penyebab dari fenomena ini, bukan dari perspektif atau sudut pandang lainnya, sehingga fenomena ini dapat teratasi. Sekian dari kami. Apabila ada yang ditanyakan, silakan tanyakan pada waktu yang telah disediakan. Mohon maaf apabila ada salah kata atau hal-hal yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.